tergantung besarnya hewan itu sendiri. Okay? Kalau besarnya kisaran 1 meter panjangnya bisa mencapai telurnya 15 sampai 20 butir. Dan dia tidak digerami seperti cecak. Cecak itu justru telur ditinggalkan. Paham ya? Nah, itu biawak. Ini termasuk reptil berkaki dan dia lebih kenceng larinya karena apa? Karena sikilnya 4. Betul. Karena juga panjang kakinya itu dibentuk oleh Allah itu, nah sikunya seperti apa? Seperti dayung, Kalau nyabet ekornya seperti itu. Ada lagi pertanyaan tentang Salva ini? Enggak? Ya, dia bukan di dalam tanah. Dia bertelur cuma ditaruh biasanya bukan di batu-batu. Seringnya itu di bawah kayu-kayu, tumpukan kayu atau mungkin batu, dan lebih cenderung di atas tanah yang lembab. Nah, yang lembab. Dan musim kawinnya pun tertentu. Nanti akan saya jelaskan tentang ular. Karena ini termasuk sudah reptil, nanti saya bawa yang kecil. Ini makanannya apa, Ibu Ana? Hah? Sayuran, pinter, jadi selalu jawab terus. Yang lainnya tidak jawab. Nama makanannya sayuran dan juga buah-buahan. Nah, toge, ya toge, kangkung, bayam, terus buah pisang, terus apa itu pepaya yang paling suka. Nah, paling suka. Sudah pindah loh. Diam, ayo diam, nggak usah belajar, diam, bu. Diam, nah, diam. Diam. Dia nggak mau diangkat. Ya kalau gigit lumayan ini bisa sobek tangan. Sudah hati-hati. Nah. Ini habis nyabet pakai ekornya, lumayan panjang. kayak cambuk. Nah, iguana ini warnanya macam-macam. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, oranye, coklat, macam-macam. Dan iguana berkembang biak dengan apa coba? Bertelur, pintar, bertelur. Dikremi enggak? Hah? Enggak loh. Iguana sama bertelur seperti bunglon, seperti cecak, cekek dan sebagainya. Dia kan jarang dihandle sehingga dia susah. Terus nih coba lihat, perhatikan sini. Nah, kenapa perutnya pada saat dipegang dia membesar perutnya? Coba saya tanya. Nah, perlu kalian ketahui lagi. Pada saat dipegang telur menjadi besar, dia melindungi diri agar dia tidak merasa sakit pada saat dipegang sentuhan gini. Dia jatuh seperti tikus, bunglon, cecak, dan seperti ini. Dia jatuh dari atas, dia pasti akan menggelembungkan perutnya. Nah, bertujuan untuk apa? Puk, menyelamatkan biar mental. Puk, nah, puk. Mau jatuh ya lebih pintar ya. Paham iguana ya? Makanannya tadi ya, sayuran dan juga buah-buahan. Berkembang biak dengan bertelur. Nah, paham? Ada pertanyaan enggak iguana? Ada? Dilanjut? Coba perhatikan, ya. Kalau anak-anak melihat ular di rumah, di kebun atau di mana saja, jangan sekali-kali
megang. Kalau belum tahu jenis ularnya, nggih. Karena harus perlu pemahaman, perlu pengetahuan. Nah, nanti akan saya perkenalkan ular yang seperti apa yang tidak berbisa. Oke? Nah, yang tidak berbisa seperti apa. Makanya harus ditonton dan harus tahu benar ularnya seperti apa, jenis ular apa. Nah, oke? Ini kan saya buka nih. Berarti kalau tadi Ayo silahkan diperhatikan, ayo jangan ngobrol sendiri. Ayo diperhatikan. Yang kepanasan boleh cari tempat yang teduh. ya kepanasan. Sakitnya saya bisa. Jangan rame ya. Loh, monyete nganti uang wing pedi. Perhatikan. Ini namanya ular apa coba? Bukan. Kalau bukan. Ini namanya ular kayu atau ular sayur atau juga dinamakan juga ulo macan. Nah, ini suka makan apa? Burung, katak itu. Ayo diam. Nah, terus kesukaannya dia makan kodok sama burung. Nah, kodok tapi kodok kerok ya. Yang suara kodok yang ini yang ya itu ya, suaranya. Berbisa enggak? Enggak berbisa. Dan ini coba perhatikan. Ini jangan kalau di kebun, di rumah jangan dibunuh karena ini membantu petani untuk makan tikus. Berarti ini juga bantu tikus juga, bantu petani untuk makan tikus, untuk membasmi tikus juga. Hah? Yang gigit cuman dia tidak berbisa. Paling kayak seperti kena duri apa ya? Duri apa tuh? Yang kalau disentuh putri malu ya? Putri malu kayak kena itu. Kadang biasanya malah giginya itu tertinggal di kulit. Paham ya? Ular apa namanya? Ular kayu, ular sayur, ular macan. Nah, pertama itu. Kelihatan nggak dari sini? Kelihatan. Ya, saya dua tenan. Langsung nek kamu. Ini ada satu lagi. Enggak. Tapi sama beda jenisnya. Dewi kira Ini namanya kalau orang Simba itu namanya celuluk. Celuluk. Ngeri tenan. Apa ya? Aku pernah ketemu lagi kan. Tapi kalau Ular Melayu. Ya, ini tidak berbisa, tetapi ini juga membantu petani makan tikus. tapi aku tidak Ayam. Biasanya tikus. gede ya Pak. Pak gede ya Pak. Gede. Sering tinggal di ya, ya paham ya? Kalau ular berkembang biak cara apa? Coba saya tanya, kalau ular yang dia keluar dari ular itu Dodok Wendy. berbentuk ularnya itu berbentuk ular, dia bertelur di dalam tubuhnya kemudian keluar dari induknya, disebut apa kalau ilmu sains biologi? Ayo. Tapi kalau ini bertelur. Kalau yang ovovivipan yang dia menetas jadi yang sudah kecil-kecil itu biasanya ular hijau. Ular hijau ada 3 macam ya. Jadi tidak semua ular hijau, ya, tidak semua ular hijau itu berbisa. Yang berbisa ular hijau ekor merah. Cuman saya nggak bisa bawa, tadi ada ekor merah. Terus
ada ular hijau pucuk. Pucuk itu tidak berbisa juga. Seperti cambuk. Nah, dia tidak berbisa, kecil, itu jangan dibunuh. Ya, jangan dibunuh. Terus gonyosoma hijau, ekornya abu-abu, dia juga tidak berbisa. Ular hijau yang berbisa cuma ada satu ekor merah. Kalau ada ekor merah dia tinggal di pohon diem ya. Sebetulnya kalau ular itu semakin dia itu punya bisa tinggi, dia duduk diam. Tapi kalau nggak punya bisa seperti ini petakilan. Ini kalau lepas petakilan, kemaki. Nah, tuh ya. Jadi yang tidak memiliki bisa, yang memiliki bisa kalau ular hijau ekor merah. Paham ya? Kuning sama hitam. Kalau ular, tapi kalau uling putih sama hitam. Kalau ini tadi namanya apa? Ular apa? Cincin perak. Nah, ini cincin perak itu sama, makanannya juga burung. Ini juga hidupnya di pohon-pohon. Ini tidak berbisa. Ya, ya kalau berbisa itu bagi yang digigit stamina drop atau stamina menurun itu biasanya dia akan alergi. Nah, sekali lagi saya tanyakan namanya apa nih? Cincin perak. Nah, ya, cincin perak. Ya di sini. Ya, nah, ya. Tuh, hewan aja suruh diam-diam toh, tapi kalian suruh diam malah rame. Coba diam. Oh rame ya, diam. Ya. Lagi ini satu lupa lagi. Nah, ini masih ada lagi yang ini khusus dia hidupnya di air. Nah, lihat ular ini sekali. Ini namanya ular air atau apa ini, hidupnya di air. Banyak spesies hidupnya di air. Kalau di air biasa berarti dia paling cenderung makanannya apa kalau di air? Ikan, terus katak, ya katak. Karena juga belut juga mau. Tapi kalau ular menelan itu dia kalau sama belut sama ikan dia juga mau. Ada lagi nih, cilik nih. Ini juga sama ular air. Ini kalau kita perhatikan nanti kalau melihat jenis matanya pun beda, seperti mata boneka. Beda sama ini, beda. Dia cenderung juga pemakan ikan, makan katak kecil juga. Ini juga ular, termasuk ular air. Dia tidak berbisa. Dia hidupnya di air. Sorry ya. Apa? Diam lagi, diam. Dia menang ya menang tenan dong. Tapi kadang coba diam malah rame. Masih ada dua lagi. Nah, ini larva. Hah? Nggak apa-apa. Ular kah? Hah? Ular kadut. Nah, ular apa? Ular kadut. Nah, dia sama makan lembut. Silus. Salah. Jangan dekat. Sini. Ya. Boleh pegang ayo. Jangan deket si Paicem ya. Jangan Paicem. Oh. Masih banyak lagi. Ya. Piton. Tapi dulu.
awas. 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 Dia. Awas. Jangan dari depan, jangan dari depan ya, jangan dari depan, dari belakang. Dari belakang. Ini umurnya berapa coba? Ini umurnya 6 tahun. 6 tahun. Ayo yang rumahnya dekat, yang punya ayam kecil, tak tunggu nih. Bisa juga. Tak tunggu nih, biar kalian tahu. Ayo. Besar enggak? Kecil, yang kecil aja. Ayo. Jauh enggak? Jauh enggak? Ini sebelah sini, ayo. Dia. Sekarang coba perhatikan ya. Ular ini cara membunuh mangsanya dengan apa? Dililit. Awas jangan dari depan. Asal. Dia kalau membunuh mangsanya dililit, setelah detak jantungnya berhenti baru dilepas, terus baru dimakan. Dan dia memakan mangsanya bukan dari kaki, tetapi dari kepala. Jadi dari kepala. Dari kepala langsung ke badan. Boleh pegang tapi jangan dipencet ya. Ya, sekarang ada pertanyaan. Kenapa ular tidak mempunyai kaki tapi dia bisa berjalan cepat? Ayo. Hah? Ayo, Pak. pertama, dia sisik dipergunakan. Kedua, dia menggunakan